Hai halo, waktunya kita simak podcast 404 Page Not Found yang dipersembahkan oleh Engage Media. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema fact-checking, klarifikasi yang penting atau yang bisa backing. Bersama saya, Deborah Tanya. Pengecekan fakta adalah proses sistematis untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan klaim, pernyataan, ataupun informasi. Proses ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk jurnalisme, politik, dan media sosial untuk mengidentifikasi klaim yang diduga salah, menyesatkan, atau tidak terbukti. Proses pengecekan fakta tidak semudah yang kita bayangkan. Ada berbagai hal yang melatar belakangi organisasi media maupun LSM dalam menyusun dan menyajikan hasil dari pengecekan fakta. Contohnya saat debat Pilpres yang lalu. Pertanyaannya, apakah fact-checking bisa objektif dan se-straightforward menurut kepentingan publik? Lebih jauh kita akan berbincang tentang hal ini dengan kedua narasumber kita, ada Mas Justito Adi Prasetyo atau Mas Tito, dan juga Bung Zek Septiaji dari Mafindo. Halo, apa kabar Mas Tito dan Bung Zek? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu. Kita akan berbincang-bincang bersama tentang fact-checking nih ya. Kita ke Mas Tito terlebih dahulu. Mungkin kita tadi sudah bahas sedikit bahwa Mas Tito sudah melakukan penelitian ya. Mungkin boleh diceritakan tentang epistemological problem of fact-checking ini. Apa saja sih temuannya Mas Tito? Oke. Mulainya itu ketika kami mencoba untuk men-trace bahwa sebenarnya fact-checking di Indonesia ini efektif atau tidak. Lalu kemudian visinya apa, tujuannya itu apa, dan apakah kemudian dia cukup reliable untuk menjadi bagian dari diskursus publik. Nah, ketika kami kemudian mencoba untuk menelusuri gitu ya, setelah kami mencoba membangun literatur review lalu kemudian theoretical framework-nya, itu kemudian kami menemukan beberapa hal, yaitu kita perlu tahu sebenarnya fondasi epistemologinya fact checking di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Dan di dalam konteks global sebenarnya ada debat dua kubu besar tentang fact checking ini, yaitu mereka yang cenderung mendukung bahwa fact checking ini dibutuhkan dan seterusnya, tapi yang satu lagi mengatakan bahwa sebenarnya fact checking nggak perlu karena kita butuh disinformasi itu sebagai bagian atau itu sebagai bagian dari diskursus publik gitu. Nah, kalaupun ada nanti yang kubu satunya ini, kalaupun kita perlu memformulasikan fact checking, maka dia harus diluruskan terlebih dahulu fondasi epistemologinya. Nah, ini debatnya berjalan cukup seru sebenarnya di tahun 2000-an. Walaupun di tahun 2010-an, tapi kemudian terhenti ketika COVID. Jadi kemudian pada saat COVID, lalu kemudian diskusinya tidak berlanjut karena fact-checking ini kemudian walaupun tidak ada pernyataan dari siapa-siapa ya, tapi kami melihatnya bahwa kemudian ada kebutuhan dari diskursus di dunia terkait pandemi bahwa dia perlu diluruskan. Nah, yang perlu kita lihat adalah kalau kita bicara dalam konteks fact-checking di level internasional, contohnya Amerika, itu fact-checkingnya itu selalu bertujuan awalnya itu bertujuan untuk memverifikasi pernyataan politisi. Jadi misalnya Donald Trump bicara A, lalu kemudian dia akan diverifikasi. Lalu kemudian, jadi konteksnya itu politik. Walaupun kemudian dia kemudian bergeser. Bahkan ketika pandemi, diskursusnya jadi kesehatan. Nah, ini yang kemudian kami coba dari debat yang ada di level epistemologi besar ini, kami coba masukkan dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia ini sebenarnya menarik. Karena kemudian kami melihat ada variasi perbedaan bagaimana fact-checking itu ditempatkan. Kita punya fact-checking yang bentuknya seperti turn back hoax, Mafindo gitu ya, yang mana tujuan besarnya adalah pokoknya kita nggak boleh punya hoax di seluruh platform. Atau kemudian yang basisnya jurnalisme, atau bahkan Kominfo juga punya gitu. Kominfo juga punya alat verifikasi ini. Nah, tapi
ketiga varian ini kan biasanya kalau kita selalu memulai sesuatu dengan niat baik gitu, bahwa niatnya adalah untuk menghilangkan diskursus dan meningkatkan menghilangkan hoax dan segala macam. Tapi yang kemudian belum diformulasikan adalah sebenarnya fungsi dari fact checking ini di dalam konteks diskursus publik politik ini apa? Itu apa? Nah, kalau di luar ini kemudian yang kubu pro terhadap fact checking itu dia bicara bahwa seharusnya fungsi dari fact checking itu adalah untuk membangun factual koherensi faktual. Nah, kenapa? Karena dia tradisinya agak tradisinya retorik, bahwa disinformasi itu menjadi bagian dari retorika yang kemudian dia harus dicek, diuji. Nah, makanya kemudian dia visinya adalah memverifikasi pernyataan-pernyataan politisi, sehingga dia masuk ke dalam konteks diskursus politik. Nah, di Indonesia ini agak berbeda di sini. Ketika 2014-2019 itu naik, sebutlah disinformasi, hoax, dan seterusnya itu. Nah, itu ketika saya menggunakannya bahkan disinformasi, hoax, dan seterusnya, di Indonesia penggunaan konsep disinformasi, hoax, dan seterusnya ini kadang suka kita saling pertukarkan. Nah, itu sebenarnya problematik karena kita saling pertukarkan di sini. Apakah konteksnya dia dia ada dalam dimensi politik, atau kemudian dia memang punya dalam konteks diskursus publik saja, atau seperti apa? Kenapa saya katakan demikian? Misalnya disinformasi terkait dengan kita menemukan kapal Nabi Nuh di mana, gitu ya. Itu beberapa lembaga fact checker itu kemudian melakukan verifikasi atas informasi tersebut. Nah, tapi kemudian yang bisa kita lihat adalah seberapa besar fungsi kita kemudian mengecek informasi semacam itu, gitu. Informasi semacam itu dalam konteks diskursus kepublikan kita, gitu. Nah, kalau di dalam dimensi bahwa kita harus meluruskan, gitu ya, meluruskan bahwa kebenaran itu hanya tunggal. Nah, kita bisa punya visi seperti itu. Tapi ketika kita bicara bahwa kebenaran itu ada di dalam konteks retorik perbincangan, maka kita nggak bisa menempatkan bahwa kebenaran itu sebagai sesuatu yang tunggal. Nah, sebutlah apa yang saya diskusikan ini sebagai sesuatu yang complicated. Nah, tetapi yang kemudian saya temukan adalah lembaga-lembaga fact checking ini belum memformulasikan itu, yang kemudian membuat, misalnya, ketika kita bicara soal reliabilitas dari fact checking, reliabilitas itu keandalan bagaimana dia bisa dilakukan. Kalau kita melihat beberapa lembaga fact checking yang saya lihat, misalnya Tempo, yang kami lihat, misalnya Tempo, lalu kemudian Tirto atau beberapa lembaga fact checking itu, mereka menempatkan fungsi fact checking sebagai instrumen untuk instrumen yang menjadi pelengkap dan bagian dari pelaporan reportase jurnalisme mereka. Jadi dia seperti mengantarkan retorika diskursus politik yang disampaikan oleh media yang fungsinya untuk mengawal. Nah, itu yang dilakukan. Jadi fungsinya bekerja seperti itu. Nah, kalau kita bicara dalam konteks misalnya yang dilakukan oleh Mavindo gitu, bahwa yang dibayangkan adalah kebenaran tunggal gitu. Kenapa kebenaran tunggal? Maka yang perlu kita pikirkan, ini kita belum memperdebatkan soal landasannya, tapi soal reliabilitasnya. Nah, yang kemudian kami cek, kebetulan saya juga pernah berdiskusi dengan Mas Zek, dan sebenarnya bukan hanya Mavindo, beberapa lembaga fact checking yang lain dari media juga melakukan hal yang sama. Tidak ada pengujian, misalnya, apakah satu informasi yang kemudian ingin di fact check itu akan selalu reliable antar lembaga fact checking atau antar fact checkers, atau kemudian masing-masing fact checkers itu akan punya hasil yang sama ketika meng-fact check. Nah, proses keorganisasiannya juga kemudian agak problematik di beberapa lembaga fact checking itu, bahwa ada beberapa lembaga fact checking yang kemudian memfokuskan atau dipegang oleh 1-2 orang sebagai penentu keputusan. Nah, jadi ada semacam otoritas yang pada akhirnya yang difungsikan ini bukan soal keandalan ilmiahnya. Nah, jadi ini kan ada 2 ya kepada akhirnya. Landasan epistemologinya ini akan mempengaruhi pada sistem dari fact checking itu. Nah, yang kemudian kami lihat adalah ketidakandalan, ketidakreliabilitasan yang kemudian menjadi yang kemudian ada di dalam di dalam hasil dari fact checking itu. Ini menunjukkan bahwa epistemologi yang menjadi dasar dari kenapa harus dilakukan itu, ini yang jadi bermasalah. Nah, yang kemudian kami bisa
sebutlah rekomendasikan gitu ya. Yang jadi masalah di Indonesia sekarang ini adalah soal koherensi faktual dari informasi. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu atau teman-teman gitu ya melihat bahwa misalnya halaman Wikipedia gitu ya. Halaman Wikipedia Menteri Amerika itu biasanya lengkap ya. Termasuk kemudian informasi yang negatifnya dan kemudian kejahatan atau kemudian apa, bahkan kemudian disinformasi yang kena ke dia. Jadi ketika saya mau nyari informasi tentang si A, itu saya bisa mendapatkan diskursus tentang subjek ini, menteri, politisi dan segala macam yang ada di Wikipedia itu. Di Indonesia itu nggak seperti itu. Di Indonesia misalnya kalau kita lihat Wikipedia gitu ya, Wikipedia misalnya saya kasih contoh Menteri Bahlil gitu ya. Coba misalnya dibuka Wikipedianya, itu tidak selengkap yang bahasa Indonesia sekalipun, itu tidak selengkap menteri itu. Padahal harusnya ada informasi yang panjang tentang itu, koherensi faktual tentang itu, tentang satu identitas itu. Nah ini yang kita akan bisa lihat bahwa kalau saya akan katakan ekologi informasi kita itu kadang semuanya di koherensi faktualnya yang seharusnya jadi sesuatu yang penting itu dipaksakan langsung kemudian dalam kategori benar dan hoax. Dan itu dimulai dari diskursus 2014 sampai kemudian 2019 dan seterusnya. Padahal ketika kita bicara dalam konteks diskursus politik atau diskursus publik secara luas, kita butuh koherensi faktual yang lebih dari itu. Dan bahkan dia bisa diverifikasi lebih jauh gitu. Dan bukan hanya dengan mengkategorisasikan apakah ini hoax atau enggak gitu. Nah, lain cerita ketika misalnya kita ingin fokusnya adalah kita ingin memverifikasi pernyataan-pernyataan publik terkait politisi gitu. Nah, ini yang sebenarnya tujuannya adalah untuk untuk memeriksa seberapa akurat klaim-klaim mereka gitu. Nanti mungkin saya akan bisa kasih contoh sih setelah diskusinya bisa jalan lebih jauh. Mungkin kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Mas Tito tadi disampaikan juga ada hasil cek fakta yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, di tiap organisasi itu berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam seperti apa sih proses itu berperan memengaruhi objektivitas dari hasil pencarian fakta ini? Termasuk dalam konteks Pilpres kemarin ya. Yang saya lihat itu sebenarnya soal landasan epistemologinya. Sehingga ketika landasan epistemologinya nggak jelas dan kemudian mempengaruhi reliabilitas atau keandalan, yang bisa dilihat adalah ketidakkonsistenan dalam pemilihan tema misalnya. Atau kemudian tidak ada penjelasan kenapa tema atau topik tertentu kemudian menjadi pilihan. Gitu, menjadi pilihan yang harus diverifikasi atau tidak itu. Nah, ketika dia tidak ada pilihan dan segala macam, maka kemudian akan kita lihat ini akan selalu ada bias subjektif karena tidak ada keandalan, akan selalu ada bias subjektif dari fact checkernya, gitu, karena tidak ada konsistensi. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat bahwa ada beberapa lembaga cek fakta yang memfokuskan pada saya ingin memberantas semua disinformasi yang ada di Facebook, di Twitter, di seluruh jagat internet gitu ya. Imajinasinya tuh sebesar itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita mengecek disinformasi yang ada gitu ya, ini kemudian skewed atau condong ke beberapa platform, ke Facebook terutama, lalu kemudian ke Instagram, dan baru kemudian ke yang lain, ke Twitter dan segala macam. Nah, yang kami deteksi adalah kecondongan itu disebabkan oleh kerjasama antar lembaga cek fakta dengan platform itu, gitu, dengan platform itu. Nah, dengan Meta dan segala macam. Nah, tapi persoalannya bukan soal kerjasamanya. Persoalannya adalah ketika visi bahwa tujuan dari fact checking ini adalah untuk memberantas seluruh yang ada di jagat maya ini, gitu ya. Imajinasinya kan besarnya, utopis gitu. Tapi ternyata dia condong. Berarti kan visinya ini gagal berdasarkan mekanisme. Nah, yang perlu dilakukan adalah either itu pengakuan atau kemudian visinya harusnya lebih diperjelas. Nah, kenapa? Karena ketika datanya keluar, maka kemudian kan dia akan bisa direduksi menjadi disinformasi paling besar itu ada di Facebook. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktian empirik atau bahkan epistemologik ya gitu, pembuktian empirik dan epistemologik ya kebetulan saya akademisi ya, jadi melihatnya agar klaim-klaimnya ini bisa diteguhkan.
Nah ini yang saya lihat bahwa pada akhirnya keterbatasan itu bisa disebutlah diatasi ketika fact checking itu memang ditujukan untuk membangun koherensi faktual gitu. Jadi ketika misalnya kita bicara soal diskursus kesehatan gitu ya, maka kemudian ketika ada diskursus kesehatan, lalu kemudian muncul upaya untuk menjelaskan hal tersebut gitu, untuk menjelaskan hal tersebut dengan memverifikasi pernyataan politisi atau kemudian seterusnya itu, maka setelah kita dapat prosesnya, dia akan menjadi bagian dari reportase. Nah setelah itu harus ada upaya untuk membangun pengetahuan publik besar tentang hal tersebut gitu. Nah ini yang kadang juga nggak muncul di dalam konteks media kita atau lembaga fact checking yang lain. Kenapa seperti itu? Contohnya, kalau kita buka UI, kalau kita buka websitenya ya dengan UI UX-nya gitu ya, walaupun kita bisa search di kolom pencarian, itu kemudian yang terlihat itu sporadis. Walaupun kemudian juga kita bisa akan melihat misalnya disinformasi tentang pandemi itu ada listnya, gitu, ada listnya dari informasi apa segala macam. Tapi dia tidak menjadi bagian dari narasi atau cerita. Apakah kita bisa membangun cerita tentang disinformasi di dalam pandemi itu yang berurutan? Nah, saya akan bisa katakan bahwa ketika dia disusun sebagai sebuah koherensi faktual, dia menjadi narasi. Kita manusia ya, makhluk cerita kan ya, makhluk cerita. Jadi kita harus tahu bagaimana urutan dan segala macam. Nah, sedangkan hal tersebut nggak ada gitu. Dan sayangnya kan saya sebagai peneliti dari luar nggak bisa mengecek ya. Misalnya kalau saya lihat konten A, konten B di YouTube, views-nya cuma 30. Oke, berarti satu views, satu konten itu akan dibaca 30 kali, entah sama berapa orang gitu. Maka akan kelihatan fact checking itu mempengaruhi atau bisa ngasih impact apa ke orang. Nah, dalam konteks website itu yang saya hanya bisa dalam konteks fact checking di website ini, saya cuma bisa dari hasil wawancara yang saya lakukan, yang kami lakukan. Nah, kita nggak tahu atau kami nggak tahu seberapa efektif itu. Nah, ini yang sebenarnya juga kemudian jadi pelajaran untuk kami bahwa mungkin juga dalam konteks fact checking ini perlu ada studi-studi eksperimental untuk memeriksa bagaimana fact checking itu benar-benar berdampak ke publik atau enggak. Nah, ini sebagai self reflection juga sebenarnya Mbak Deborah, bahwa sebenarnya kalau dalam konteks diskursus publik kita dan struktur pengetahuan kita gitu tentang informasi, ini nih kita buruk banget seperti misalnya diskusi atau debate kita tentang definisi dari hoax atau disinformasi dan segala macam, itu biasanya kita langsung ngambil dari luar. Lalu kemudian langsung tapi nggak ada diskursus yang benar-benar memeriksa epistemologis dan kemudian bagaimana praktiknya dan segala macam. Saya akan kasih contoh misalnya studi kami juga, kebetulan beberapa tim peneliti yang melakukan riset yang sama, ini saya, Mas Kunto, dan Deta, ini pernah melakukan riset terkait publikasi ilmiah terkait hate speech di Indonesia. Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara soal hate speech di Indonesia, itu kadang suka ngawur. Ngawur tuh hate speech disamakan dengan fitnah, disamakan dengan hoax, kadang disamakan dengan hoax, disamakan dengan yang lain. Nah, tidak ada definisi yang jelas. Nah, ketika akademisi itu menggunakan definisi hate speech, dia biasanya menggunakan definisi dari surat edaran kepolisian. Kalau dari hasil studi kami itu. Nah, tanpa memproblematisasi definisi dan apakah dia kontekstual dan kemudian implikasi epistemologis dan praktiknya apa. Nah, di dalam konteks hoax dan disinformasi ini juga sama. Hoax dan disinformasi di dalam konteks politik gitu ya, dalam konteks debat politik, itu selalu dianggap bahwa dia selalu negatif dalam arti kita akan mencoba untuk memberantasnya. Tidak mencoba melihat bahwa pada akhirnya disinformasi ini bisa menjadi bagian dari diskursus publik untuk kemudian ada proses pelurusan dan seterusnya. Sedangkan proses pelurusan itu yang kemudian menjadi tanggung jawab dari aktor-aktor politik dan diskursus publik itu sendiri sih. Kurang lebih begitu Mbak Deborah. Baik. Kita ke Bung Zek dulu. Bung Zek dari Mavindo ini bagaimana sih melihat hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Mas Tito dan kawan-kawan? Mengingat Mavindo ini kan sebagai salah satu organisasi yang bisa dibilang punya inisiatif awal ya untuk pengecekan fakta. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Deborah.
Ya, jadi kami tentu sangat apresiasi sekali ya dari hasil penelitian yang dibuat oleh Mas Tito dan kawan-kawan, karena eh, kami sendiri di organisasi Periksa Fakta Mavindo dan juga teman-teman di Koalisi Cek Fakta misalnya, ini terus-menerus melakukan evaluasi, kemudian juga kemarin ada Indonesia Fact Checking Summit ya, ada banyak juga masukan-masukan dan kritik-kritik gitu ya, yang saat ini kemudian kita tampung dan kita tangani dengan sangat-sangat serius gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara Mavindo, Mavindo ini kan sebuah respon dari masyarakat ya. Jadi teman-teman netizen yang mereka resah dengan maraknya informasi hoax, kemudian mereka mencoba untuk membuat respon ala netizen gitu ya. Jadi mulailah kita saling mengumpulkan informasi yang kita anggap yang paling kuat gitu ya. Kemudian kita belajar dari teman-teman fact checking di tempat lain. Dulu yang sering kita gunakan itu Snopes misalnya gitu. Dan akhirnya kita punya forum di Facebook di tahun 2015, dan kemudian kita akhirnya membuat website gitu ya di 2017. Jadi kalau misalnya kita baca gitu ya hasil-hasil fact check di tahun-tahun itu ya dengan kita komparasi sekarang ya, mungkin sangat jauh sekali gitu ya bedanya. Itu pun juga kita merasa apa yang kita lakukan sekarang itu masih harus terus diperbaiki. Jadi masukan analisis yang detail gitu ya, apalagi dari teman-teman akademisi itu sangat-sangat kami dukung ya. Terlepas mungkin ada yang kami sepakat dengan poinnya, ada yang tidak gitu ya. Yang pertama tentu terkait dengan apa namanya, kalau misalnya di Amerika itu mungkin ya seperti PolitiFact itu mereka memang fokus melakukan fact check terkait dengan isu-isu politik ya. Kalau kita memang awalnya bukan ke situ ya, kita itu lebih kayak Snopes gitu ya. Snopes itu yang mendibang isu-isu yang memang menjadi persoalan ataupun hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat gitu. Jadi isunya bisa ada tentang masalah kesehatan. Dulu itu misalnya banyak isu katanya kalau orang habis makan udang itu nggak boleh minum es jeruk gitu ya. Itu menakutkan banyak orang, dan hal-hal semacam itu yang waktu itu yang banyak kita angkat gitu ya, karena itu yang awal-awal katakanlah yang menarik perhatian masyarakat gitu ya, dan itu menjadi concern. Dan akhirnya memang ekosistem fact checking ini yang tadinya full relawan, kita tadinya nggak punya fact checking yang full time sama sekali, kemudian akhirnya kita nambah gitu ya, dan kemudian mulailah terbangun berbagai macam informasi-informasi yang ada di dalam fact check kita. Jadi memang kita memang semangatnya mungkin kalau dikatakan Mas Tito ya utopia gitu ya, karena kita ibaratnya nggak ada toleransi terhadap konten hoax apapun gitu ya. Jadi tidak hanya isu politik tetapi juga isu kesehatan, bahkan juga mungkin akhir-akhir ini kita juga banyak meminta teman-teman untuk bisa lebih fokus untuk isu tentang masalah scam atau penipuan digital, karena korbannya banyak, dan ini juga belum disikapi dengan cukup serius oleh banyak pihak gitu. Jadi korbannya terus ada gitu, yang lapor ke kami banyak gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan mungkin kalau dibilang konten fact check itu ya, misalnya kalau di Mavindo itu kayak gado-gado gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan PolitiFact atau misalnya di Verifiles di Filipina gitu ya, mereka yang mungkin lebih tematis gitu ya, kalau dibaca sekilas gitu boleh dikatakan mungkin mudah gitu untuk melihat ini kira-kira ini landasannya akan seperti apa gitu ya. Nah, kami ini memang masih menjadi sebuah tempat di mana segala macam disinformasi yang kami temukan gitu ya, itu kita fact check selama memang ada juga batas-batasnya. Tentu kalau misalnya isu-isu yang tidak terkait dengan urusan publik gitu ya, urusan publik. Jadi kita juga punya definisi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Urusan publik misalnya urusan selebriti misalnya gitu ya, itu kan hoax tentang mereka banyak ya, dan beberapa isu itu sempat muncul di tempat kami gitu, dan kami sampaikan ini nggak boleh lagi, ini nggak ada urusannya sama publik. Jadi yang seperti ini tidak boleh ada. Jadi kita juga mencoba untuk mulai merapikan ya. Jadi ketika ada masukan kami juga sangat senang, kami juga di internal sini sedang melakukan otokritik. Jadi kita sendiri sedang dalam proses untuk mengevaluasi. Tadi yang ditanyakan Mas Tito itu sangat penting saya rasa. Bagaimana mengukur impact dari fact check gitu ya di Indonesia? Karena itu sama sekali sesuatu yang harus kita selalu pertanyakan gitu. Kenapa? Karena kita misalnya di tahun 2019 itu melakukan kajian gitu ya terkait dengan perbandingan antara fact check dengan
dengan disinformasinya. Jadi hasilnya itu nggak jauh berbeda dengan yang ditemukan oleh MIT gitu ya di tahun 2018 yang mereka menyebut kalau fake news gitu ya itu lebih cepat menyebar 6 kali gitu ya. Kalau di kita misalnya yang kita temukan misalnya sebuah hoax itu menyebar katakanlah 1000 kali, maka fact check itu mungkin hanya bisa disebarkan sekitar 10%, kadang-kadang di bawahnya, kadang-kadang mungkin 15%, mungkin maksimal 20% lah. Jadi gapnya sangat-sangat lebar. Jadi itu yang memaksa kita memang harus berbenah itu. Jadi saat ini proses pembenahan itu saya rasa terus dilakukan ya. Kalau kami di Mavindo, kami sedang dalam proses revisi yang boleh dikatakan mayor gitu ya. Mayor itu artinya memang kita sangat serius untuk menanggapi masukan dan kritikan dari banyak pihak terkait dengan fact check yang dilakukan di Mavindo. Itu pun kami sebenarnya dari awal menyadari bahwa fact check itu memang nggak pernah cukup. Jadi dari pengalaman 2019 itu kami kemudian mencoba untuk berpetualang gitu ya. Kita konsultasi ke beberapa pihak yang selama ini kan mungkin lingkup kita bekerja biasanya ya Mavindo dengan teman-teman jurnalis gitu ya, dengan mungkin teman-teman kalau akademisi mungkin di jurusan komunikasi gitu ya. Kami merasa kami nggak nemu solusinya gitu. Nah, jadi kemudian kami ketemu dengan teman-teman dari jurusan psikologi gitu, dan mereka kemudian memberikan insight menarik gitu bahwa kamu kalau hanya melakukan fact checking saja di tengah situasi post truth seperti ini, ya memang hasilnya akan nggak jauh beda dari apa yang kamu temukan di tahun 2019 gitu ya. Jadi kamu harus mulai serius gitu ya untuk melakukan beberapa aktivitas yang lain. Kalau di sejak 2017-2018 kami memang fact checking selalu kita dampingi dengan edukasi ya. Jadi karenanya kita punya aktivitas edukasi literasi digital itu cukup masif gitu ya. Maksudnya dengan relawan kami sekitar 1.000 saat ini di 45 kota, kita melakukan edukasi kepada anak muda, bahkan kepada lansia yang mungkin juga jarang dilakukan oleh banyak pihak lain. Tapi yang kami temukan ketika berdiskusi dengan beberapa orang itu bahwa kita harus menganggap bahwa hoax itu bukanlah penyakit gitu ya, bukanlah penyakit, tetapi dia adalah sebuah simptom. Jadi kalau kita menganggap hoax itu sebagai penyakit dan kemudian kita akan mencoba mengobatinya dengan fact checking, ya pasti akan gagal. Dan ini juga kita temukan, kita ngobrol dengan teman-teman dari berbagai negara lah gitu ya, karena kita juga sering ikut ke konferensi, dan fact checking sendiri itu nggak akan bisa berhasil. Dan kami sepakat itu karena kita menemukan sendiri di Indonesia seperti itu. Karenanya teman-teman dari psikologi itu menyarankan coba eksplorasi tentang teori inokulasi informasi, yang akhirnya kemudian mulai akhir pandemi kita mencoba untuk membuat inovasi yang namanya pre-banking gitu ya. Waktu itu isunya terkait dengan vaksin COVID ya. Jadi bagaimana melakukan pre-banking untuk vaksin COVID. Kemudian kita geser isunya ke isu pemilu. Jadi di tahun 2023 kita dengan teman-teman koalisi, ada teman-teman Perludem, ada sekitar 20 lembaga di sana, dan juga di koalisi Cek Fakta dengan teman-teman Aji dan Amsi, kita mencoba untuk membuat vaksinasi informasi. Jadi fact checking itu penting sebagai upaya untuk kemudian ketika orang ingin tahu ya sebuah informasi benar atau tidak, itu paling tidak kita sediakan. Meskipun saya paham ya yang dimaksud oleh Mas Tito tadi, kita juga perlu membenahi di sisi ininya. Tapi sembari membenahi ini gitu ya, kalau kita hanya kemudian mengandalkan bahwa kalau fact checking dibenahi maka problem disinformasi akan selesai, itu juga kami yakin tidak gitu ya. Jadi ini harus kita benahi, tapi kita juga harus secara lebih serius gitu ya di edukasi kita jalankan. Dan yang kedua adalah tentang vaksinasinya. Nah, vaksinasi inilah yang kita kembangkan. Kalau misalnya di pemilu 2024 itu kita membuat rumusan-rumusan gitu ya, vaksinasi yang sangat spesifik gitu ya terkait dengan masalah isu-isu pemilu gitu. Jadi 2019 itu ada banyak sekali hoax tentang masalah pemilu, baik itu yang menyerang kubu A, kubu B gitu ya, dua-duanya juga ada gitu ya, banyak gitu ya, sangat signifikan. Jadi sebenarnya ini juga menjawab gitu ya, kalau misalnya dulu misalnya 2014 itu boleh dikatakan
fact checking itu mungkin lebih banyak kayak cenderung satu sisi gitu ya, karena banyak hoax yang mungkin yang ditemukan yang katakanlah menyerang katakanlah kubu Pak Jokowi misalnya gitu ya, dibanding dengan yang Pak Prabowo. 2019 tidak demikian. 2019 itu kalau dalam temuan kami itu nggak jauh berbeda gitu ya. Apa yang kemudian menyerang waktu itu kubu 01 dan 02 itu nggak jauh berbeda gitu. Jadi sebenarnya upaya kita untuk merangkul orang-orang dari masing-masing kubu gitu ya untuk bisa membenahi fact checking itu penting. Itu sudah terlihat jalan gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya asas ya, kalau kita bicara tentang standar tentang fact checking ya harus imparsial gitu ya. Itu wajib gitu ya. Kalau kita misalnya kemudian berpihak gitu ya, maka Anda tidak imparsial. Jadi sebenarnya itu juga satu prinsip yang sebenarnya kalau fact checking itu menggunakan code of principle dari International Fact Check FCN ya, International Fact Checking Network gitu ya. Di situ poin-poinnya sudah cukup jelas gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya sekaligus menjadi standar yang harus dilakukan oleh semua organisasi fact checking. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, fact checking harus kita benahi, tapi di sisi lain kita juga harus bikin inovasi-inovasi untuk pencegahan, karena bagaimanapun sedia payung lebih baik gitu ya daripada kita kehujanan. Jadi ini yang sedang kita bangun. Kemarin kita kerjasama dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil, kemudian juga dengan teman-teman jurnalis, kemudian juga dengan penyelenggara pemilu, kemudian juga misalnya dengan lembaga-lembaga yang mungkin sering jadi sasaran ya, misalnya teman-teman komunitas yang selama ini mengadvokasi isu disabilitas mental misalnya, kemudian juga isu-isu teman-teman perempuan misalnya dari KPI misalnya. Nah itu kita kemudian bersama-sama membangun sebuah bangunan untuk pencegahan gitu ya, yang kita sebut dengan pre-banking. Misalnya kalau di Cek Fakta itu kita buat namanya prebanking.cekfakta.com. Jadi di situ ada beberapa puluh isu gitu ya, yang tidak hanya ibaratnya kalau edukasi literasi digital misalnya ngajak orang hati-hati dengan hoax, jangan jaga emosi dan lain, itu kita anggap sebagai itu adalah gizi gitu ya. Jadi orang itu harus punya gizi olahraga yang sehat. Tapi kalau bicara vaksin ya, kayak vaksin COVID-19 ya harus sangat spesifik dengan topiknya. Nah ini yang coba kita bangun gitu ya, karena menurut kami sangat ideal itu adalah ketika fact checking itu berdampingan dengan edukasi literasi dan juga dengan vaksinasi informasi atau yang kita sebut dengan pre-banking. Jadi poin-poin ini kita semua sedang tumbuh gitu ya. Jadi saya rasa sangat baik sekali ketika misalnya ada masukan, kritikan gitu ya terkait dengan apa yang dilakukan di tiga-tiganya gitu ya, baik itu di fact checking ataupun juga di edukasi yang sedang dibuat, kemudian juga tentang tentang masalah vaksinasi informasi. Karena ini juga situasinya kan boleh dikatakan ini tantangan kita ini juga dinamis ya. Contoh misalnya 2019 boleh dikatakan yang menjadi isu besar kita adalah hoax dan ujaran kebencian. Akar masalahnya adalah polarisasi yang sangat-sangat kuat. 2024 masalah kita kan berbeda gitu ya. Polarisasinya mungkin tidak kita rasakan sekuat 2019, tapi kalau bahasanya Rostapsel yang kita hadapi ada tambahannya, itu adalah yang disebut dengan toxic positivity gitu. Jadi disinformasi itu masih menjadi masalah, tetapi juga kita ketemu dengan satu masalah yang baru gitu ya, yang namanya toxic positivity. Jadi kita sendiri sebagai organisasi fact checking juga harus merespon itu. Maksudnya adalah apa yang bisa ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya belum ketemu gitu ya. Apa peran dari fact checking ketika menghadapi masalah yang tumbuh seperti ini gitu. Jadi ini yang saya rasa hal-hal yang menjadi pemikiran gitu ya bagi teman-teman, dan saya sangat senang sekali dengan dengan catatan-catatan kritis ya dari teman-teman termasuk dari akademisi, karena ini sangat betul-betul bisa kita ingin memperkuat jejaring antara organisasi yang bergerak di lapangan, kemudian juga teman-teman akademisi yang bisa melihat dari helikopter view gitu ya, dan juga melihat apa sih gap-gap yang masih ada di dalam apa yang sedang kami lakukan. Itu sangat-sangat penting. Jadi kami sangat-sangat senang kemudian ketika muncul gitu ya jurnal ini, tadi juga kami langsung share ke teman-teman untuk dibaca dengan sangat teliti. Kenapa? Karena kita dalam proses untuk melakukan pembenahan yang penting, karena banyak yang ibaratnya mengandalkan gitu ya kepada ekosistem fact checking di Indonesia. Kalau kita tidak berubah, tentu kita mengecewakan mereka. Begitu Mbak Deborah. Baik, Bung Zek dan juga Mas Tito, pada Pilpres lalu itu kan
kita balik ke Pilpres yang lalu ya. Kita lihat sejumlah hasil fact checking yang bisa dibilang kurang penting buat publik sebenarnya. Tapi dia menarik atau banyak diperbincangkan di media sosial contohnya. Dan gak bisa dipungkiri juga media juga perlu bikin konten yang menarik supaya banyak yang melihatnya. Nah, gimana nih menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemeriksa fakta atau fact checking di Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan produksi konten yang menarik dalam tanda kutip sama konten yang dalam tanda kutip penting bagi publik. Mungkin kita ke Mas Tito dulu, silakan. Oke. Ini sebenarnya ada contoh case yang bisa jadi bisa kita diskusikan sih. Salah satunya adalah soal klaim misalnya ya bahwa Pak Prabowo ada beberapa negara Afrika yang banyak belajar ke Indonesia gitu, dan klaim itu dinyatakan oleh Pak Prabowo. Nah, apa yang menarik sebenarnya adalah kalau kita bicara dalam konteks politik, maka harusnya lembaga fact checking bisa memeriksa klaim tersebut, gitu. Bisa memeriksa dalam kerangka bahwa dia kemudian didiskusikan. Apakah datangnya delegasi dari Afrika itu bisa dengan sendirinya diklaim sebagai mereka belajar, atau kebetulan lembaga fact checkingnya ini beberapa lembaga fact checking yang memfact check informasi tersebut itu dia bertanya ke salah satu otoritas pemerintahan kita gitu. Nah, ya kan tentu saja ya kalau kita nanya ke bagian dari pemerintahan, ya mereka belajar gitu, karena ya tentu saja mereka akan mendukung program pemerintah, which is bagus gitu. Tapi ketika kita menempatkan dalam konteks diskursus publik, ini tidak cukup komprehensif untuk dia menjadi bagian dari diskusi terhadap isu tersebut. Nah, ini yang sebenarnya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana memberikan atau menjadikan fact checking ini sebagai instrumen untuk bisa menarik publik untuk mendiskusikan itu. Tentu saja ya kita harus tarik fact checking itu ke dalam konteks diskursus publiknya. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana kita memisahkan antara yang layak untuk dibicarakan dan enggak. Kalau tadi Mas Zek benar banget gitu ya. Kalau untuk bicara soal artis dan segala macam, walaupun ada lembaga cek fakta yang media yang fokusnya ke sana, harusnya itu ya enggak menjadi prioritas karena ada persoalan di situ. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi highlight gitu, bahwa dia sebenarnya bisa selama dia kemudian sebenarnya juga kemudian yang perlu digarisbawahi selain yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada berita, informasi, dan bahkan fact checking yang akan bekerja untuk semua orang gitu. Jadi kita nggak bisa mengimajinasikan bahwa fact checking ini akan bekerja untuk semua orang, nggak bisa itu. Nah, ini pasti akan bekerja secara parsial, secara substantif gitu ya ke orang segmen yang memang membicarakan itu, dan dalam konteks ini publik gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Deborah. Baik, mungkin dari Bung Zek silakan menambahkan. Iya, ini satu pertanyaan besar kalau buat kami ya, karena kami merasa sekarang ini kan ibaratnya misinformasi, hoax itu dikemas dengan sangat menarik ya. Jadi kalau catatan kami ini kan ini sudah tumbuh berkembang nih. Kalau 2019 itu misalnya hoax itu kebanyakan dalam bentuk foto dengan caption yang menyesatkan gitu ya. Sekarang itu sudah semakin ke video. Jadi temuan kami itu paling tidak ada 3 platform besar nih yang sekarang banyak dipakai untuk menyebarkan hoax ya. Pertama adalah ada YouTube, kemudian ada TikTok ya, kemudian juga di Facebook dalam bentuk video. Jadi menjadi masalah kalau kita kemudian yang kita hadapi adalah konten-konten berupa video yang viralitasnya juga bisa sangat tinggi ya. Jadi konten-konten dengan judul yang menurut kita tidak make sense gitu ya, tapi kadang-kadang view-nya itu bisa puluhan ribu, bisa sampai ratusan ribu gitu ya di kanal-kanal video itu. Dan kalau kita menjawabnya dengan artikel saja gitu ya, dengan artikel saja, ini gap-nya akan semakin parah, apalagi kalau kemudian tadi kalau di 2019 saja kita sudah punya gap mungkin 10% gitu ya. Angka yang kami pegang itu sekitar 10%, kita itu bisa kemudian merespon disinformasi. Jadi kalau misalnya sekarang situasinya itu kemudian video kita hanya berhenti di artikel gitu ya, ya
akan semakin berat gitu ya persoalan kita. Jadi kita juga sedang mencoba mendorong gitu ya tentang untuk bagaimana membuat konten-konten fact checking dengan lebih kreatif gitu. Jadi yang pertama tentu karena sekarang audiensnya itu banyak ada di video pendek gitu ya. Jadi artikel tetap harus ada website karena itu sebagai jangkarnya informasi kita tetap butuh ada gitu ya. Bahkan juga yang sekarang ada ini perlu kita lengkapi dengan tools untuk pencarian dengan menggunakan AI gitu ya. Ini juga sedang kita elaborasi untuk memudahkan masyarakat supaya mereka gap antara keinginan tahuan masyarakat dengan apa yang mungkin bisa disajikan itu bisa mudah gitu ya. Negara lain mungkin sudah mulai jalan ke sana, kita masih ketinggalan, tapi kita sedang mencoba ke sana. Tapi bagaimana menyajikan itu kemudian bisa lebih relate gitu ya dengan audiens kita, itu yang menurut saya itu menjadi tantangan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi agenda penting gitu ya. Baik kalau kami di Mavindo itu jelas, dan juga di teman-teman koalisi Cek Fakta ini juga sudah kita bicarakan. Jadi kita ingin supaya cek fakta itu bisa lebih mudah atau lebih dekat gitu ya dengan masyarakat gitu ya. Dan kuncinya bukan hanya sekadar menyalurkan informasi, tetapi juga trust gitu ya. Seberapa banyak sih orang-orang yang kemudian berlangganan kanal Cek Fakta gitu ya. Kemudian seberapa rutin mereka membaca konten-konten Cek Fakta gitu ya. Itu bagian sebenarnya yang nanti ke depan kita juga pengen mulai kolaborasi dengan erat lagi ya dengan teman-teman akademisi. Jadi kalau tadi misalnya Mas Tito masih belum tahu gitu ya data-data berapa banyak sih yang akses gitu ya. Nah hal semacam itu saya rasa bisa kita terus komunikasikan. Nah jadi memang ini tentang masalah creating impact itu dengan membuat variasi, kemudian juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, meminjam mulut mereka untuk menyampaikan pesan kita. Itu saya rasa hal-hal yang saya rasa juga penting mengingat masyarakat kita ini kan berbasis hierarkis gitu ya, berbasis ketokohan. Jadi banyak tokoh-tokoh yang akan lebih didengar ketika bicara tentang sesuatu dibanding dengan mungkin kita sendiri. Begitu Mbak Deborah. Baik, Bung Zek, mungkin bisa diinfokan juga ke kita tentang standar-standar apa sih sebenarnya yang bisa dipakai oleh fact checking di Indonesia. Mungkin kita bisa punya standar tersendiri gitu yang bisa kita pakai. Ya betul. Jadi sebenarnya untuk ada beberapa standar ya. Kalau paling tidak kalau di teman-teman di koalisi Cek Fakta itu kita juga sudah membuat rumusan-rumusan gitu ya, rumusan-rumusan tentang yang pertama kita tentu harus berkaca dari apa sih yang dunia lakukan. Jadi kalau apa yang dunia lakukan tentu kita bisa menggunakan code of principle yang sudah dibuat oleh dari IFCN ya. Jadi pointer IFCN itu standar yang itu ibaratnya kalau ada lembaga yang mau tersertifikasi IFCN dia harus menggunakan standar-standar itu ya. Jadi ada 6 standar yang ada di sana. Tapi itu saja saya rasa tidak cukup ya. Jadi yang kedua tentu saja kita perlu bicara tentang masalah etika periksa fakta gitu ya. Jadi ketika melakukan fact checking gitu ya, itu juga harus ada kode etik. Jadi kita punya beberapa rumusan-rumusan ya terkait dengan masalah kode etik gitu ya, yang nanti kemudian bisa digunakan atau bisa ditularkan ke katakanlah media-media, termasuk juga mungkin media-media regional yang ingin kemudian melakukan aktivitas cek fakta. Dan kami sangat senang nanti kemudian kalau bisa berbagi tentang ini. Dan selanjutnya tentu ya tentang masalah kredibilitas sumber. Tadi saya menangkap concern-nya dari Mas Tito. Betul sekali. Jadi ketika sumber itu berasal dari lembaga otoritatif ya, itu periksa fakta skeptisnya harus 2 kali lipat gitu ya. Jadi ini yang saya rasa mungkin ya sense dari teman-teman periksa fakta harus kita naikkan. Jadi kalau seandainya ketemu dengan isu-isu yang kemudian informasinya baru satu pihak gitu ya dari otoritas, ini harus hati-hati gitu ya. Karena kami pernah keceklong juga. Contoh kasus waktu zaman pandemi COVID gitu ya. Waktu itu ada informasi bule di Bali meninggal karena COVID. Waktu itu seluruh otoritas, baik itu dari pemerintah provinsi di Bali, kemudian juga dari kepolisian, menyatakan itu tidak benar, gitu ya. Menyatakan tidak benar. Jadi dibilangnya itu tidak meninggalnya bukan karena COVID, gitu. Nah, karena waktu itu situasinya kan sampel dikirim dulu ke Jakarta, kemudian kita baru tahu hasilnya sebulan kemudian kan. Kami dan juga kayaknya beberapa media itu juga memberitakan atau menyampaikan bahwa itu informasi tidak benar. Ternyata beneran COVID, gitu. Itu yang kemudian kayak semacam kami jadi belajar, itu juga menampar kami gitu ya, bahwa ini kita juga memang harus ekstra hati-hati di situ gitu. Jadi itu poin-poin yang sebenarnya sudah menjadi hal yang kita jadikan sebagai kontemplasi gitu ya. Tapi tentu perlu kemudian kita ulang-ulang gitu ya. Kita sendiri sebenarnya kalau sekarang
masih juga sedang dalam tahap untuk kemudian memastikan semua tadi ya standar, kemudian juga tentang masalah etik, kemudian tentang masalah bagaimana kita melakukan kredibilitas, mengakses kredibilitas sumber gitu ya. Itu menjadi satu dokumen yang kemudian semua fact checker itu harus paham dan juga dia harus melaksanakan fact checking berdasarkan kaidah-kaidah ini. Begitu Mbak Deborah. Baik, Bung Zek dan juga Mas Tito, mungkin bisa diceritakan juga nih ke kita semua sebagai pemeriksa fakta, apa sih yang biasa dihadapi, tantangannya, apa yang membuat frustasi ketika melakukan pengecekan fakta. Kita ke mungkin Mas Tito dulu, nanti dilanjut Bung Zek, silakan. Oh, tantangannya ya? Oke. Untuk tantangan pengecekan fakta yang sebenarnya saya tekankan adalah soal diseminasinya sih. Diseminasinya dalam artian tadi faktor epistemologi dan kemudian ada diseminasinya. Saya melihat bahwa sebenarnya pengecekan fakta itu dibutuhkan, tapi fokusnya dia harus untuk membangun factual coherence. Dan factual coherence nanti kemudian kita tarik ke dalam diskusi publik, diskursus publik, pengetahuan kolektif publik. Nah, bagaimana cara menarik dari pengecekan fakta sampai ke pengetahuan publik tadi adalah kita perlu bangunan pengetahuan yang naratif yang menjelaskan tentang hal tersebut gitu. Kalau tadi Mas Zek bisa memberikan contoh soal menggunakan misalnya ya TikTok atau platform lain dan seterusnya. Sebenarnya yang kemudian saya akan tekankan adalah walaupun bentuknya tidak teks, platformnya website, tapi yang paling penting adalah seperti ini. Kalau kita sedang mencari informasi tentang A, misalnya A itu disinformatif gitu ya, skandal A gitu misalnya, maka biasanya yang muncul ketika kita googling dan skandalnya di Amerika gitu, dia akan muncul halaman Wikipedia di paling atas, yang kemudian tentang informasinya, pro kontranya bahkan, diskusinya, debate-nya, dan ini juga kemudian nanti berkaitan dengan tokoh politik tertentu misalnya. Nah nanti di dalam Wikipedia ini akan ada semacam banyak hyperlink ya, ke informasi yang lain. Nah sebenarnya yang kami lihat, Indonesia itu butuh iklim informasi yang seperti itu. Ketika informasi itu bertaut satu sama lain. Nah, ekosistem fact-checking kita, kalau kita lihat, ini agak parsial ketika suatu disinformasi sudah di-fact-check, gitu ya, udah di-fact-check dan kemudian ada hasilnya dan segala macam. Tapi dia tidak dirangkai menjadi sebuah informasi kolektif publik. Jadi seperti puzzle yang kemudian dibiarkan ada di website masing-masing gitu. Sedangkan yang kita butuhkan adalah puzzle ini perlu disusun. Nah ini yang disebut dengan factual coherence. Ketika di puzzle-nya disusun, maka kemudian publik akan punya cerita. Nah masing-masing nanti kemudian akan bisa mempertimbangkan puzzle mana yang paling cocok di si puzzle besar ini. Kepingan mana yang paling cocok dengan kita memberikan penjelasan bahwa pro-nya ini, kontranya ini misalnya. Nah ini yang kalau saya lihat kemudian sebenarnya tanggung jawab utamanya bukan dalam konteks cek faktanya saja, tetapi dalam konteks ekologi informasi kita, gitu, ekologi informasi kita yang kalau saya lihat kemudian fact checking kita ini kan berlomba-lomba dengan media online yang juga berlomba-lomba dengan AdSense yang berlomba-lomba dengan konten yang lain. Nah perlombaan dan seterusnya ini yang sebenarnya menjerumuskan kita pada diseminasi informasi yang buruk ke masyarakat. Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana membangun pengetahuan publik dan fact checking ini menopang faktual coherence itu ketimbang sekedar fokus pada hal-hal yang bersifat teknis ya. Gitu. Walaupun itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang teknisnya ya. Kurang lebih begitu sih dari saya Mbak Deborah. Baik, kita ke Bung Zek nih, kita mau tahu apa sih tantangannya atau yang membuat frustasi dalam melakukan pengecekan fakta. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Bung Zek juga, apa nih yang perlu dilakukan untuk kita bisa memperkuat iklim informasi? Ya baik, tentu kalau tantangan sekarang yang tadi kita sudah bicara ya tentang gap antara impact dari fact check yang mungkin belum sebanding ya dengan kerusakan yang dibuat oleh hoax-nya, kemudian juga ketika konten yang sekarang itu kebanyakan berupa video yang itu membutuhkan energi yang besar dari fact checker untuk melakukan pemeriksaan, padahal video-video itu misalnya di beberapa platform mereka hoax itu mendapatkan insentif bahkan gitu ya, mereka bisa mendapatkan iklan di situ, sedangkan kita konten-konten kita yang masih kebanyakan berupa artikel itu kan boleh dikatakan
justru menjadi disinsentif karena cost-nya untuk melakukan fact checking konten semakin tinggi. Dan kita sudah mulai ketemu dengan konten-konten yang berbasis AI gitu ya. Meskipun mungkin masih sedikit, dampaknya juga masih belum terlalu besar, tapi bukan berarti itu bisa kita abaikan karena mungkin di beberapa tempat lain konten dari Gen AI gitu ya itu sudah sangat-sangat mengganggu gitu ya, sudah mulai dirasakan mengganggu. Jadi ini tinggal nunggu masalah waktu dan kita merasa bahwa kita masih belum cukup siap gitu ya ketika misalnya katakanlah misalnya pilkada besok kemudian ada yang orang-orang iseng membuat rekaman-rekaman audio yang menggunakan deepfake gitu ya, itu menjadi tantangan yang cukup berat. Nah, yang terakhir adalah tentang moderasi konten, karena ini juga praktek yang masih masih kita Indonesia masih sangat jauh ketinggalan. Kalau misalnya di Eropa sana, itu kan katakanlah sudah ada kewajiban ya, ketika misalnya ada sebuah konten yang sudah dilakukan fact check gitu ya, maka si platform dia punya kewajiban untuk kemudian membaca secara aktif gitu ya, membaca secara aktif konten-konten yang dibuat oleh organisasi periksa fakta di sana, kemudian direfleksikan di praktek moderasi konten di platformnya. Di Indonesia kan masih belum. Jadi kita masih harus rutin report gitu ya ke masing-masing platform, entah yang kita punya kerjasama atau tidak gitu ya. Kita lapor ke sana dan belum tentu apa yang kita laporkan kemudian direfleksikan. Contoh kasus misalnya ada beberapa kanal-kanal di beberapa platform yang kita anggap kita nggak mungkin kalau hanya melakukan fact check ke konten-konten itu saja, karena ini levelnya sudah aktor, ini sudah kanal nih, karena isinya semuanya hoax gitu. Dan mereka bisa satu kanal itu bisa subscribernya bisa ratusan ribu, bahkan ada yang sampai tembus sampai 1 juta gitu. Nah, ini nggak bisa kalau diatasi hanya dengan fact check saja. Jadi deplatformisasi itu hal-hal yang saya rasa itu perlu kemudian diseriusi gitu oleh platform gitu. Nah, ini masih menjadi problem kita gitu karena masih ada gap informasi antara organisasi periksa fakta dengan platform dan juga pemerintah gitu ya. Ini tiga-tiganya masih belum nyambung dengan baik. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat ekosistem informasi lebih baik ya tentu fact check itu kayak langkah terakhir ya, jadi langkah terakhir, jadi penting, tetapi itu jangan kemudian dijadikan sebagai langkah utama. Yang pertama tentu tentang edukasi literasi digital kepada masyarakat kita. Ini juga kita dorong, kita juga kemarin kerja keras dengan teman-teman Kemendikbud mulai tahun ini. SMP dan SMA itu ada mapel informatika, di dalamnya ada elemen literasi digital, ada tentang fact check, ada membaca lateral, ada tentang literasi berita, sudah ada. Tetapi tentu tantangannya adalah, ini masih baru, bagaimana guru-guru ini juga punya pemahaman yang komprehensif sehingga kemudian bisa menyajikan seperti apa yang kita maksud gitu ya. Ini juga menjadi tantangan. Tapi ini paling tidak jalannya sudah mulai ada gitu. Jadi karena kuncinya adalah kalau misalnya informasi itu ada, berserakan, tapi masyarakat kemampuan membacanya masih vertikal, cara baca buku, ya nggak ketemu gitu. Jadi tadi mungkin kalau misalnya, saya setuju tadi kalau misalnya Mas Tito, bagaimana kalau kita mungkin ya misalnya kayak semacam kita memperkaya kolaborasi dengan membuat satu konten yang saling bertaut gitu ya, misalnya dengan Wikipedia gitu. Dulu kita pernah ketemu sama teman-teman Wikipedia dan punya harapan ya, mungkin ini bisa kita realisasikan, karena saya rasa itu bagus untuk kemudian menjadi bahan ketika siswa kemudian atau masyarakat yang kita ajak membaca lateral, kemudian lateralnya kemana itu ya, lateralnya kemana, karena selama ini kan mungkin kita minta lateral itu ya ke media-media produk jurnalistik, kemudian juga ke membaca konten-konten seperti Wikipedia ataupun juga yang lain. Tapi ini tentu tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat supaya pola bacanya berubah, perilakunya juga berubah. Di sisi lain juga dari sisi informasinya kita juga masih punya PR, karena tadi mungkin seperti disinggung media-media itu yang mungkin juga media online tidak semuanya prakteknya juga baik gitu ya, karena dari mereka juga kadang-kadang main clickbait dan seterusnya. Kami juga sebenarnya 2020-2021 sempat diskusi rutin dengan teman-teman jurnalis dan teman-teman dari media. Kita mengusulkan supaya adanya revisi pedoman pemberitaan media siber. Karena ini dua hal nih. Kita pengen ngangkat tingkat literasi masyarakat supaya mereka tetap berminat gitu ya kepada konten jurnalistik. Tapi medianya kan harus berbenah juga. Medianya kalau mereka tidak berbenah, kemudian masih menggunakan clickbait, bahkan juga sebenarnya menyebarkan misinformasi juga, ini tentu tidak bisa gitu ya. Jadi ini juga harus ada perubahan. Jadi ini harus dua sisi gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang berimbang itu saya rasa harus dilakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Dipura.
Baik, tadi yang saya kutip adalah fact checking ini sebagai langkah terakhir, bukan langkah yang utama. Yang utama kita harus memperkuat literasi digital untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih sekali waktunya untuk Mas Tito dan juga Bung Zek dari Mavindo sudah mau ngobrol dengan kita di podcast pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak podcast 404 Page Not Found yang dipersembahkan oleh Engage Media. Untuk ide dan masukan silakan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast 404 Page Not Found. Ikuti juga untuk podcast lainnya yang cocok buat curious minds kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah pamit. Salam.